Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tapi yang pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita dua kenikmatan. Yang mana kenikmatan ini adalah anugerah terbesar yang diberikan kepada manusia. Yang pertama yaitu nikmat keimanan dan yang kedua adalah nikmat kesempatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan usaha beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat berdakwah dan memahami Islam dengan aman dan tenang insyaallah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita atau diskusi kita mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran di kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi, tak henti kami menyampaikan yang pertama bagi diri kami sendiri agar selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal itu dapat membuat kita selalu ingat, dan ketika kita ingat, hal yang akan kita lakukan adalah istiqamah sampai akhir hayat hingga bisa mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang lalu, alhamdulillah kita sudah selesai bab yang pertama, yaitu fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'an wa hamalatihi. Sisi-sisi yang mana di sisi tersebut terdapat fadilah-fadilah bagi yang membaca Al-Quran dan yang bermuamalah dengan Al-Quran. Nah, sekarang kita lanjut ke bab yang kedua. Bab yang penting juga, bab yang sama pentingnya, dan kita harus memperhatikan satu poin yang ada di bab yang akan kita bahas pada malam hari ini. Al-babus tsani, bab yang kedua, fi tarjihil qiraati wal qari' ala ghairihima, yaitu menentukan orang yang membaca Al-Quran dan kita perdengarkan bacaannya. Dalam hal ini termasuk imam dan orang yang bertilawah untuk didengarkan. Jadi hadis pertama, syukran jazakallahu khair. Sabata an Ibnu Mas'ud al-Ansari Al-Badri, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Jadi orang yang lebih pantas menjadi imam di antara kalian adalah orang yang paling baik bacaannya dan yang paling banyak hafalannya. Nah, yang sekarang ini kan mungkin sudah ma'ruf. Jadi banyak sekali orang-orang yang sudah tahu tentang hadis ini, bahwa orang yang memang paling layak menjadi imam adalah orang yang bacaannya paling bagus dari segi tajwid dan makhraj. Kemudian orang yang paling banyak hafalannya. Setidaknya ini adalah pendapat jumhurul ulama. Jadi derajat yang paling pantas menjadi imam itu adalah yang pertama aqra'uhum li kitabillah. Kemudian yang kedua afqahuhum fil Islam. Kemudian yang ketiga adalah orang yang lebih dulu masuk Islam. Dan yang terakhir adalah perkara umur. Nah, di sini tentu ada syarat dan ketentuannya. Nah, yang namanya kalau kita nunjuk imam rotib di suatu mushola atau di suatu masjid, ya kita harus tahu beliau ini bacaannya seperti apa dan hafalannya segimana sih. Dan jika kita sudah merasa, misal
memiliki ilmu tentang Al-Quran lebih daripada imam yang ada di suatu masjid. Misal kita sudah hafal 30 juz, kemudian sudah menguasai Al-Qiraah Al-Ashrah, kemudian kita memiliki 3 sanad langsung nyambung ke Rasulullah SAW. Datang ke suatu masjid, setelah qomat ujuk-ujuk langsung jadi imam. Jangan. Tidak boleh seperti itu. Jadi ketika kita ingin menjadi imam, tidak serta-merta kita itu langsung maju di suatu masjid yang tidak pernah kita sholat di situ. Jadi ada ketentuannya. Ketika kita memang memiliki banyak sekali pengetahuan tentang Al-Quran dan bacaan kita bagus, sholat di masjid yang tidak pernah kita sholati, jangan sok-sokan langsung maju jadi imam. Jadi harus ada persilhan gitu loh. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Mempersilahkan gitu dari imam rotib yang ada di masjid tersebut. Jangan mentang-mentang hafiz Quran, nih saya punya ijazahnya dibawa langsung. Jangan seperti itu. Apalagi apabila masjid tersebut memiliki mazhab fikih yang berbeda dengan kita. Masalah ini. Sudah ma'ruf di kalangan penuntut ilmu yang ada di Indonesia bahwasanya sholat subuh itu ada yang kunut, ada yang tidak. Ketika kita tidak kunut, jangan sok-sokan langsung maju di masjid yang tidak kunut. Kemudian kita tidak kunut, nyelegedek, Sami Allahu liman hamidah langsung sujud. Setelah sholat langsung tidak dikasih sholat di sana. Disuruh pindah rumah. Pokoknya gimana caranya biar cepat dijual rumah ente. Nah itu adalah adab kita ketika kita ingin menjadi imam atau adab tentang siapa sih yang lebih pantas untuk menjadi imam. Jadi memang ada syarat dan ketentuannya. Tidak serta-merta memiliki pengetahuan yang banyak tentang Al-Quran langsung maju jadi imam, begitu. Kemudian wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kahulan wa syababan. Nah, jadi ketika masa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata ketika masa Umar bin Khattab. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran, kemudian qari yang ditunjuk oleh Umar, dan orang yang diajak bermusyawarah oleh Umar adalah dari kalangan kahulan, ajuzan. Jadi orang yang 40 tahun ke atas, kemudian syababan, dan orang yang masih muda. Nah, ini adalah sikap atau karakter visionernya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab tidak hanya terpaku untuk menjadikan orang yang lebih tua saja untuk maju dalam Islam, termasuk dalam musyawarah. Jadi ketika ada orang muda yang memiliki pemikiran yang brilian, kemudian dia bisa memajukan Islam, bisa lebih memberdayakan masjid dan bisa memakmurkan masjid, jangan dihalang-halangi karena merasa wibawa kita dijatuhkan. Masa orang baru kemarin sore udah sok-sokan ngomong di depan saya. Ketika dia mengajukan sebuah pemikiran, orang yang tua dan biasa berbicara di masjid tersebut berkata, siapa yang lebih dulu makan garam? Boy, berat. Gak berat. Jadi memang harus adil dalam Islam. Ketika orang memang memiliki kemampuan yang lebih, sekalipun dia lebih muda, wajib kita hormati dan kita dengar perkataannya. Bahkan nanti kita bahas tentang adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Sekalipun gurunya itu nasabnya tidak lebih baik daripada kita, hartanya tidak lebih banyak daripada kita, dan umurnya lebih muda daripada kita, wajib kita untuk beradab dan menghormatinya. Cerita dari Ustadz Fauzi Basultona, beliau ketika mengajar di State yang Al-Ma'ruf tuh. Jadi ada salah satu murid beliau yang berumur 60 tahun. Bayangkan. Selalu jadi nomor 1 untuk membawakan tasnya Ustadz Fauzi. Ketika Ustadz Fauzi keluar, dibalik sendalnya biar Ustadz Fauzi langsung make. Itu adab seorang penuntut ilmu. Sekalipun lebih tua puluhan tahun daripada gurunya, akan tetapi adab membuat dia tunduk. Jadi memang
salah satu agar ilmu kita berkah adalah menghormati guru kita. Jika kita belajar kepada seseorang, kemudian kita tidak menghormatinya, sampai kiamat tidak berkah ilmu tuh. Jadi itu salah satu hal yang menjadi kajian perkataan Imam Waqi' untuk Imam Syafi'i. Bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Jadi salah satu kemaksiatan yang membuat ilmu itu tidak bercahaya di diri kita adalah orang yang bermaksiat. Salah satunya tidak beradab terhadap orang yang mengajarkannya ilmu. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah berkata, fima ma'na, dia rela menjadi pesuruh untuk orang yang mengajarkannya satu huruf dalam Islam. Jadi itu adalah salah satu adab seorang penuntut ilmu dan adab ketika kita bermusyawarah dan menentukan imam. Wa sayati fil babi ba'da hadza ahadits tadkhulu fi hadzal bab. Jadi nanti akan disampaikan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bab ini. Wa'lam annal madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi alaihi man yu'tamadu minal ulama. Jadi ketahuilah sesungguhnya madhab yang sahih yang dipilih dengan dalil yang mana para ulama beriktimad atau bersandar kepadanya, anna qiraatul Qur'an afdalu minat tasbih. Sesungguhnya membaca atau qiraah Al-Qur'an itu lebih baik daripada tasbih subhanallah wa tahlil la ilaha illallah wa ghairihima minal azkar, dan yang selainnya dari zikir-zikir selain Quran. Wa qad tadhahharatil adillatu ala dzalika wallahu a'lam. Jadi memang sudah menjadi kesepakatan hampir semua ulama bahwasanya membaca Al-Quran adalah zikir yang lebih baik daripada zikir-zikir yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan agar kita selalu berzikir dengan zikir yang warid dari sunnah. Jadi apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan zikir, kita juga mendapat pahala ketika kita mengamalkan zikir tersebut. Misal man qala subhanallahi wa bihamdih mi'ata marrah huttat khatayahu walau kanat misla zabadil bahr. Jadi barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdih sebanyak 100 kali, maka dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Maksudnya adalah dosa-dosa yang kecil. Apabila dosa-dosa besar, kita tetap diwajibkan untuk khusus bertobat dengan syarat-syarat tobat yang telah ditentukan. Kemudian kita langsung bab yang ketiga. Jadi bab yang kedua ini ringan saja karena penjelasannya itu umum. Jadi bab yang ketiga, al-babus tsalits fi ikrami ahlil Qur'an wan nahyi an adzahum. Bab yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus memuliakan ahli Al-Quran, wan nahyi an adzahum, dan larangan untuk menghinakannya. Jadi ahli Al-Quran itu masuk duat, kemudian ulama, kemudian orang-orang yang memang mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Sesungguhnya orang-orang yang mengagungkan syair atau syiar Allah, sesungguhnya mereka adalah orang yang memiliki hati yang bertakwa. Jadi syair di sini di tafsir Al-Qurtubi disebutkan kullu amrin lillahi ta'ala fihi syiarun asy'ara bihi wa a'lam. Jadi setiap hal yang dilakukan ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa ditunjukkan bahwasanya itu adalah syiar Islam, maka itulah yang harus kita agungkan. Wa fil babi hadis Abi Mas'ud Al-Ansari, hadis Ibnu Abbas al-muqaddimani fil babi tsani. Dan hadis yang disampaikan di bab yang kedua juga merupakan hadis yang menyampaikan bahwa kita harus menghormati ahli Al-Qur'an. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, Abu Musa al-Asy'ari berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzisy syaibatil muslim
Sesungguhnya dari hal yang kita bisa lakukan untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati orang yang lebih tua di antara kita. Nah, ini salah satu cara untuk untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika ada orang yang memang lebih tua dari kita, kita hormati. Jika lewat di depannya, kita metabe. Kemudian kita harus merendahkan hati untuk menghadapi orang-orang tua. Terutama orang tua kita. Nah, kalau milenial zaman sekarang kan beda nih. Mereka lebih loyal ke teman-teman mereka dibandingkan orang tua. Orang tua kok minjem uang 100.000 dihina-hina. Tapi ketika nongkrong sama teman-temannya, vibes-nya belanja 100.000 biasa sekali. Mau kopi yang rasa apa? Kemudian mau boba paca, pisang goreng, keju hangat. Waduh. Itu kalau sama temennya, santai Den, gitu langsung. Tapi kalau orang tua yang minjem uang, nak buat modal warung 100.000, kemarin lah dimodalin lagi minta modal. Jadi memang ada tingkatannya untuk menghormati seseorang. Nah, di sini kita harus menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Kemudian siapa? Wa hamilil Qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Yaitu orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, yang selalu membaca Al-Qur'an dan mempraktekkan Al-Qur'an di dalam kehidupannya. Ada spesifikasinya. Ghairil ghali. Bukan ahli Qur'an yang berlebihan di dalam Al-Qur'an, baik itu masalah tajwid ataupun berlebihan masalah penafsiran. Misalkan masalah tajwid udah tahu ain itu cukup sampai di bawah tenggorokan aja, tapi kalau ngaji itu alhamdulillahirabbil alamin. Bukan yang itu. Qul huwallahu ahad. Waduh. Bukan yang seperti itu. Ghairil ghali, bukan orang yang berlebih-lebihan ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna, 2. Jadi nikahilah wanita-wanita yang baik di antara kalian 2 nih. Wa sulasa 3, 2 tambah 3 5. Masna wa sulasa wa ruba 5 tambah 4 9. Oh berarti 9 nih boleh nih. Itu kan berlebihan. Memang ada ulama yang seperti itu, tapi ketika menginterpretasikan sendiri, jelibet. Ketika menjelaskan sendiri, dia itu berlebihan. Sudah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya 4 saja cukup. Itu penafsiran hampir semua ulama. Tapi kita nggak mau. Kita orang kaya, punya rumah banyak, kok kayak istri 4 kurang rasanya. Gimana ya caranya ya biar bisa nambah istri? Oh, kita udah ngartiin Al-Quran sendiri kalau seperti itu. Ya 2 tambah 3, 5, oh bisa nambah 1 lagi. 5 tambah 4, 9, wah berarti bisa nambah nih lagi 4. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu adalah orang yang harus kita hormati. Salah satunya adalah ahli Al-Quran. Bukan orang yang berlebih-lebihan dalam Al-Quran. Wal jafi anhu. Ini yang paling berbahaya. Dan bukan orang yang malah jauh dari Al-Quran. Jadi memang ada orang yang ketika dia belajar Al-Quran, kemudian menghafalkan Al-Quran, talbis iblis, mewarnai ilmu-ilmunya. Sehingga setelah ia mampu menghafal Al-Quran, ia hanya berhenti di sana dan tidak mempelajarinya lagi. Atau bahkan dia merasa congkak ketika menghafal Al-Quran, cukup di sana dan dia tidak mau menyampaikannya. Jadi sisi yang ia sampaikan dari Al-Quran itu hanya sisi komersilnya saja. Pak tolong jadi imam di Ar-Raudhah, berapa bayaran untuk saya? Kita bisanya cuma 4 juta aja. Wah saya biasanya 7 juta. Ya udah, kalau misalkan cuma mampu 4 juta nggak apa-apa, yang 3 juta voucher belanja. Waduh. Al-Quran. Dan ini berlaku juga untuk yang lainnya. Ketika orang yang memang sudah mengaku dia itu ahli Quran, kemudian menyampaikan dan menyebarkan bahwasanya ia telah hafal Al-Quran 30 juz, bahkan mungkin hafalnya itu tidak dengan metode, dia menghafal sendiri, bahkan di tempat-tempat yang sulit. Lihat setelah dia menghafal.
Jangan hanya melihat hafalannya. Jadi ketika mengenal seorang dai, mengaku hafal Al-Quran, lihat perilaku dan praktek kehidupannya setelah ia mengaku hafal Al-Quran. Apakah dia menjilat orang-orang kaya ataukah merahmati atau bersikap rahim kepada orang-orang yang miskin? Apakah mulutnya itu terjaga dari ghibah? Apakah dia tidak munafik dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Islam? Jadi kadang banyak orang-orang yang tidak objektif menilai hukum. Mentang-mentang keluarga atau gurunya ngerokok, rokok tidak haram. Rokok itu cuma makruh aja, jadi dilakukan itu toh tidak masalah. Padahal kan dijauhi itu dapat pahala. Mentang-mentang suami atau ada orang terdekatnya itu merokok. Nah itu tidak objektif dalam menilai hukum. Dibawa kemana hafalannya? Dibawa kemana pelajaran tentang hukum-hukum Islamnya? Nah ini dah yang disebutkan ghairil ghali, orang yang berlebih-lebihan dalam Al-Quran, wal jafi anhu, malah orang yang ketika telah belajar Al-Quran itu lebih jauh dari Al-Quran. Kemudian apa? Wa ikramadzis sultanil muqsit, dan menghormati zis sultan, pemimpin yang adil. Nah, di sini kan diperintahkan untuk menghormati pemimpin yang adil. Berarti pemimpin yang tidak adil gimana? Tetap dihormati. Nah, itu adalah konsep berpikir seorang mukmin. Jadi memang agak gimana ya melihat realita para kaum yang ada di Indonesia, generasi 4.0. Jadi ketika melihat pemimpin itu tergelincir sedikit saja, ya Allah, itu pemimpin munafik, jangan dipilih. Jangan sekali-kali didoakan pemimpin yang seperti itu. Dia lebih berpihak kepada kafir murtad daripada orang Islam. Padahal hanya tergelincir di satu tempat saja. Berbeda mungkin kebiasaan teman-teman yang ada, ini wallahu a'lam cuma sebagai perbandingan saja. Jika teman-teman yang ada di Saudi, ketika witir sholat malam, kemudian ada kesempatan untuk kunut di sholat Jumat, apa yang didoakan? Pemimpin. Agar pemimpin lebih baik, agar pemimpin bisa lebih mengayomi seluruh umat manusia dan bisa menjadi seorang muslim yang taat, dipermudah jalannya. Para pembantunya itu jauh dari korupsi, jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita gunjingkan, kita gibah, kita fitnah di belakang mereka. Jadi memang kita itu harus mengusahakan perbaikan dalam kehidupan muamalah manusia sesuai dengan kapasitas kita. Ketika kita tidak berkapasitas, ya jangan diomongin di belakang. Ketika nongkrong sambil minum kopi, makan kacang, ngomongin, presidennya enggak benar nih kayak gini nih. Masa orang ceramah di penjara? Masa orang dipersekusi kok enggak diproses secara hukum? Mau kayak gimana nih jadinya Indonesia kalau seperti ini? Itu sambil ngopi, kopinya kental, anget, gulanya setengah sendok, sambil makan kacang. Sama bapak-bapak yang lain. Nah gimana nih bapak-bapak, pernah gak nih? Pengalaman pribadi, jangan dijawab ya. Cukup jawab dalam hati aja sambil istighfar, astagfirullahaladzim. Dan tentu saja ini adalah nasihat bagi diri kami sendiri. Karena konsep seorang mukmin ketika menyikapi seorang pemimpin, dia itu mendoakan. Mendoakan agar pemimpin itu lebih baik. Dan dengan usaha yang sesuai dengan kapasitasnya. Nah ini jadi dari kemuliaan dari sikap kita untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati orang yang lebih tua dari kita, orang muslim yang lebih tua dari kita. Kemudian yang kedua, orang yang selalu bermuamalah dengan Quran, baik itu penghafal Quran dan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian kita harus memuliakan pemimpin kita. Nah, salah satu cara untuk memuliakan hamilil Quran adalah dengan mengapresiasi yang dilakukan oleh orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Mungkin sudah banyak disampaikan oleh para dai, tapi tetap aja realitanya itu beda. Penghafal Quran sebulan 300.000. Sebulan 300.000 pengajar Al-Quran di masjid.
Berarti satu hari 10.000. Murid yang diajarin 50. Satu orang bayar ustadznya ngajar ngaji, bekal untuk nanti hidup di akhirat 500 rupiah sehari. Coba bayangin. Apresiasi nih untuk menghafal Al-Quran atau untuk orang yang mengajarkan Al-Quran. Tapi ketika ada les piano misalkan, atau les pelajaran matematika, fisika, satu kali pertemuan 300.000. Bayangin itu. Seorang guru mengajar 50 orang, diberikan uang sebulan 300.000. Satu orang belajar ilmu dunia, ngajar satu orang, satu kali pertemuan 300.000. 30 kali lipatnya itu Pak. Padahal orang yang mengajarkan Al-Quran adalah orang yang ngasih bekal dia untuk hidup selama-lamanya. Nah ini mungkin yang paling sering kita dengarkan. Dan semoga dengan gaungan kita seperti ini, dari skup yang paling terkecil, keluarga, kemudian jamaah yang bisa kita jangkau, akhirnya bisa menyentuh hati orang-orang muslim dan mungkin bisa menyentuh hati pemimpin-pemimpin kita agar lebih memuliakan orang-orang yang berdiri di atas sunnah dan mengajarkan Al-Quran serta kebaikan. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yunzilan nasa manazilahum. Jadi ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk meletakkan sikap kepada orang sesuai dengan derajatnya. Nah, bagaimana kita memandang seseorang dengan derajatnya? Pandang akhlak dan keilmuan dia tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin jika yang kita lihat di sekitar kita, orang yang paling dihormati adalah orang yang paling banyak hartanya. Jadi ketika ada orang miskin tapi selalu beribadah, kemudian selalu mengeluarkan hartanya sebisa mungkin walaupun sedikit di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika membagikan air minum di musola, nih 1/2. Tapi kalau orang kaya walaupun tidak pernah sholat, cuma datang sholat maghrib aja, nih Pak silakan 2 botol sendiri. Nah ini kan lain nih perlakuannya. Jadi ketika menempatkan sikap untuk orang sesuai dengan derajatnya, maksudnya adalah sesuai dengan akhlak, ketakwaan dan ilmunya tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu disampaikan oleh ibunda kita Aisyah melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Rasulullah menyampaikan kepada beliau dan beliau menyampaikan kepada kita bahwa kita harus menghormati ahli Al-Quran sesuai dengan derajatnya. Makanya babnya di sini ikrami ahlil Quran wan nahyi an adahu. Kemudian wa an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin thumma yaqul ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an. Dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud mengumpulkan 2 laki-laki. Kemudian beliau bertanya, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an? Mana yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya dan yang paling banyak mempraktekkan Al-Quran. Kemudian fa'in usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Jadi ketika ditunjuk salah satu di antara mereka, jadi sahabat yang masih hidup itu menunjuk yang ini wahai Rasulullah. Nah, yang paling banyak hafalan dan baik prakteknya dalam Al-Quran, dalam kehidupannya, itu yang lebih dulu dimasukkan ke dalam kubur. Nah ini adalah salah satu keutamaan dan kelebihan orang-orang yang lebih porsinya untuk membaca, menghafal dan memahami Al-Quran. Nah, kan walaupun para mujahid itu udah pasti masuk surga ya Pak ya, tapi orang yang paling banyak muamalah dengan Al-Qurannya yang duluan masuk ke liang lahat, itu artinya kan dia yang lebih dulu nanti masuk surga. Jadi kan udah pasti masuk surga kecuali hutang ya. Kecuali kalau ada hutang nih, mohon bapak-bapak sangat berhati-hati kepada hutang. Jadi sekecil apapun hutang yang kita punya, misalkan kita itu ngutang bubur ayam di Jakarta, tetap kita harus catat.
Jadi jangan sampai hutang kita itu mencegah kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang tahu 10.000 memang ringan bagi kita, tapi untuk orang yang kita utangi itu adalah hal yang besar. Dan sampai dia mati tidak merelakan hutang tersebut, nah gimana caranya kita masuk surga Allah seperti itu? Karena memang hutang ini selain melilit dia menkilit juga Pak. Jadi kalau memang sudah enak sekali rasanya ngutang ke teman, ke orang, kemudian bayarnya itu berat sekali. Bahkan ketika ditagih galakan dia, nah. Huzaifah nih gimana nih utang ente? Udah ada belum 300? Kok ente kayak gitu sih sama temen? Utang 300.000 aja diomongin terus, galakan yang utang. Akhirnya kita selalu ingin hutang lagi, bayarnya sulit dan ketika kita mati jika itu tidak diselesaikan bisa menghambat kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha azza wa jalla qala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang selalu menghina wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang muslim yang beriman, maka Rasul sudah memberi ia legitimasi untuk memeranginya. Jadi ketika ada yang memang mulutnya itu gatel sekali untuk ngomongin orang, kemudian dia sampai ngomongin ulama, yang mana ulama tersebut sudah terkenal di antara kita bahwa dia itu adalah orang yang beriman, maka Rasulullah memberi kita izin untuk memeranginya. Tapi ingat Bapak-bapak, memerangi ini bukan asal bacok ya. Bukan asal bacok nih. Jadi ketika ada orang menghina ulama di depan kita, kita langsung ambil pisau dapur, baru tumpul lagi. Langsung cok, ya Allah. Bukan seperti itu. Jadi azantuhu bil harbi adalah memerangi dia untuk tidak melakukan hal tersebut dan menasihati dia. Gitu. Jadi itu yang dimaksudkan di sini. Untuk memerangi itu bukan asal tebas, asal bacok. Nah ini dah salah satu syarat kita untuk menuntut ilmu itu irsyadu fuhulin. Irsyadu ustadzin adalah bimbingan dari orang yang faham tentang sunnah. Gimana kalau misalkan kita mungkin hanya membaca terjemahan saja. Kemudian terjemahannya berkata, maka Rasul telah mengizinkan untuk memeranginya. Oh berarti setiap ada yang menghina ulama kita langsung bacok aja kalau kayak gitu. Kita langsung racuni saja diam-diam. Toh kita dapat pahala dengan yang seperti itu. Ya enggak seperti itu Pak. Jadi ketika kita diperintahkan untuk memerangi, ya kita memerangi sikap dia. Kemudian mungkin menghukum dia dengan hukuman yang pantas. Membicarakan orang, kita nasihati, kemudian mungkin kalau misalkan kita itu punya haibah atau kekuasaan, murid kita ada yang seperti itu, suruh push up 70 kali. Suruh lari keliling lapangan 10 kali. Nah yang seperti itu. Jadi memeranginya bukan asal perangi. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa thabata fi sahihaini anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla subha fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala fala yatlibannakumullahu bi syai'in min dhimmatihi. Barang siapa yang salat subuh fahuwa fi dhimmatillah, maka ia berada dalam jaminan Allah. Jadi ketika memang salat subuh dan bangun salat subuh, itu dia berada dalam jaminan Allah. Dan ketika berada dalam jaminan Allah, maka insya Allah saat itu kita meninggal, saat itu kita masuk surga. Jadi ini perlu diperhatikan, memang salat subuh adalah salat yang paling diperhatikan. Salat subuh dan salat asar, karena salat subuh dan salat asar adalah letak salat yang paling sering kita kebablasan. Bablas salat subuh jam 9 salat subuh, jamak sama salat duha. Bablas salat asar sebelum maghrib lagi 5 menit baru salat asar. Nah seorang mukmin yang cerdas itu kan tidak mau jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Ya kalau misalkan sering ketiduran seperti itu, ya pasang alarm. Tapi kadang kan ada orang yang kalah sama alarm.
walaupun pasang alarm 5 kali setiap 10 menit sekali, tinggal digeser aja kan Pak. Bangun geser mati. Bangun geser mati. Itu kan? Jadi kalau misalkan ini sudah tidak mempan, ya delegasi. Jadi kalau untuk orang yang udah punya istri di sini, ya suruh istrinya membangunkan. Ya 1 cedok aja cukup lah. Kalau 1 cedok masih ngeyel, ibu-ibu mungkin ada yang mendengarkan, bilang seperti ini, Pak, aku rela engkau poligami. Langsung udah gak ada. Wih, serius mah, serius. Jadi memang bagaimana caranya kita untuk tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Yang poligami itu bercanda ya ibu-ibu. Itu jangan diseriusi karena kalau 1 saja cukup kenapa mau lagi kan gitu. Ya kan? Yes. Karena ketika seluruh cinta kita utarakan untuk 1 orang, orang itu akan lebih menghargai kita. Yes. Jadi kalau misalkan nih, ketika bilang I love you ke 1 orang aja, istri untuk yang punya istri yang masih jomblo, mohon maaf ya, yang masih jomblo. Jadi ketika kita memiliki istri, kemudian kita itu berkata, Mah, I love you. Dia merasa seluruh cinta suaminya itu untuk dia. Jadi makanan selalu enak, tempat tidur selalu rapi, baju selalu harum. Tapi misal nih, ketika orang yang tidak adil, kemudian memiliki orang lain lagi, I love you mah, yang satu nyebeng. Kemudian lagi, I love you mah, yang satunya lagi, oh ternyata cintaku sudah dibagi. Waduh berat. Akhirnya apa? Makanan keasinan. Sayur hambar. Kok ayam rasanya kayak tempe? Nah ini, dark jokes namanya. Jadi ini bercanda. Dan memang sebagian ulama itu ketika berbicara tentang poligami, ya poligami adalah syariat. Kok poligami ini udah musya. Jadi memang poligami itu adalah syariat dan bagi orang yang merasa mampu dan adil dari segi harta dan kualitas muamalah silahkan. Tapi ketika kita bisa 1 saja, ya silahkan lebih baik 1 saja. Gitu ya Bapak-bapak ya. Aman nih Bapak-bapak, aman? Ya. Tapi kalau mau poligami enggak masalah juga. Ibu-ibu udah panas rontok rambutnya di belakang. Baik. Kemudian kita lanjutkan satu lagi. Wa 'anil imamaini al-jalilaini Abi Hanifah wa Syafi'i. Dari 2 imam. Abu Hanifah itu adalah al-Imamul Akbar, salah satu peletak mazhab yang pertama. Wa Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma berkata, in lam yakunil ulama'u auliya Allah falaisa lillahi waliyun. Jika bukan para ulama yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kebaikan dan risalahnya, maka siapa lagi wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Jadi itu. Jadi untuk murojaah sedikit tentang kita harus memuliakan Al-Qur'an dan dilarang untuk menghinakannya. Jadi salah satu istinbat atau hal yang bisa kita ambil dari hadis dan ayat yang telah kita baca dan kita fahami tadi, sebisa mungkin kita untuk memuliakan ulama dan orang yang menyampaikan agama sesuai dengan pemahaman yang benar. Kemudian ketika kita menemukan aibnya, sebisa mungkin untuk kita tutupi. Bukan malah kita umbar kemana-mana. Apalagi ada bau-bau fitnahnya. Jadi mungkin ketika semua kullu bani Adam khotoun itu berfungsi untuk semua manusia. Semua manusia itu salah, bahkan ulama dan Nabi pun pernah salah. Akan tetapi beliau maksum. Terutama ulama kita harus lebih jaga lagi aibnya. Ketika ada aib yang memang tidak berasar atau tidak berpengaruh terhadap dakwahnya, jangan kita sebarkan. Jangan malah kita tambah-tambahkan. Nah itu adalah salah satu adab kita kepada orang yang menyampaikan ilmunya. Baik, mungkin hanya ini, kita lanjutkan mungkin 5 menit terakhir atau 10 menit dengan pertanyaan. Baik, tafadhol, mungkin ada bapak-bapak yang ingin bertanya. Baik, tafadhol.
Ya. Dan mungkin dari kitanya kemampuan buat ngajarin itu kurang. Heeh. Kita tuh carikanlah dia guru dia ngajarin. Kira-kira bisa nggak sih seperti itu? Apa kita dosa sebagai orang tua membiarkan anak kita diajarkan sama orang lain? Ya seperti itu sih. Baik. Nah, pertanyaannya lumayan nih, bagus nih. Jadi banyak orang tua tuh kan anak itu, nah kalau disebutkan misal dalam surat At-Taghabun itu anak dan istri itu kan fitnah. Nah fitnah itu artinya kan cobaan bagi kita. Jadi anak itu selain anugerah juga cobaan. Nah salah satu cobaan kita terhadap anak kita adalah mengajari dia agama. Jadi kok huruf tok tak bisa-bisa nih kengken. Ngapal satu ayat kok 10 kali, 15 kali, 20 kali ndak apal-apal. Apa saya yang berdosa? Apa dulu istri saya ngidamnya apa? Istrinya jadi disalahin. Nah, bukan suatu hal yang aneh lagi ketika ada orang tua yang tidak memiliki kapasitas atau kurang mampu untuk mengajari anaknya, itu meminta bantuan kepada orang yang lebih tinggi ilmunya. Bahkan hal itu dianjurkan, Pak, ketika memang kita itu tidak bisa dan tidak mampu. Misal kita mau ngajarin usul fikih ke anak kita, tapi kita jurusannya sastra Indonesia. Baru usul fikih kitabnya Raudatun Nazir karangannya Ibnu Qudamah. Baru satu kalimat kita udah bingung. Kita mau maksain ngajarin dia, enggak cuma dia aja yang sesat, kita udah sesat berdosa lagi. Makanya memang ketika kita tidak mampu untuk mengajarkan anak kita, itu dianjurkan untuk meminta bantuan kepada orang yang lebih mampu. Dan itu memang seharusnya seperti itu. Jadi kita tidak memaksakan kemampuan kita, akhirnya anak kita terhardik dan kita jadi zolim gitu. Kita enggak sabaran ngajarin dia ngaji. Jangan disamakan ya Pak, kadang anak tuh memiliki karakter dan sifat yang berbeda dari kita, termasuk dalam masalah kecerdasan. Nah, ketika anak kita ini agak bedu, agak kurang gini hafalannya, jangan disamakan sama kita. Misalkan kita sekali baca itu udah hafal. Anak kita sudah puluhan kali masih tidak hafal. Akhirnya kita pakai cara kekerasan. Rotan yang main, sapu lidi yang main. Jangan sampai seperti itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi memang tidak masalah Pak, tidak berdosa, bahkan berpahala dia jadinya. Ketika kita tidak sanggup mengajarkan anak kita, kita minta tolong ke orang lain gitu. Tapi tarbiyah untuk agama itu tetap yang punya pegangan atau yang punya kuasa itu orang tuanya. Nah nanti walaupun kita itu meminta orang lain untuk mengajarkan anak kita tetap mendablek dan akhlaknya tetap buruk, kita yang tanggung jawab. Gitu. Bukan gurunya yang ngajar, tapi gurunya yang ngajar sudah menyampaikan, tapi kan vibes atau suasananya itu kita yang membangun. Jadi ketika kita itu memang mau mencontohkan yang baik untuk anak kita dulu yang baik. Ketika kita nyuruh anak kita untuk rajin baca Al-Quran, kita lebih rajin lagi baca Al-Quran. Kita nyuruh sholat malam nak, biar kamu lebih bertakwa. Tapi bapaknya sholat subuh jam 8, jam 9. Nah itu kan anak jadinya kayak, loh kok bapak saya begini, saya dimarahin. Akhirnya baca, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Wih, bapak saya berada di neraka yang paling bawah nih. Munafik soalnya dia, ngomong aja enggak dilakuin kan berat. Nah gitu. Jadi salah satu cara untuk kita itu berdakwah, kita mendakwahi diri kita terlebih dahulu. Dan ketika kita dakwah, itu sudah tenang dan tidak ada lagi omongan-omongan yang nyelekit di hati. Baik, karena sudah waktu Isya, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat, kurang dan lebihnya mungkin ada koreksian dan kurangnya dari kami sendiri dan syaitan, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.